Mengelola nafsu, mengundang rezeki. Mengapa disiplin diri lebih berpengaruh daripada sekadar kerja keras? Ada satu pola menarik yang jarang dibicarakan secara jujur. Banyak orang bekerja keras, tapi hidupnya tetap terasa stagnan. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka malas, melainkan karena energi hidup mereka habis di tempat yang tidak terasa, tapi terus-menerus. Salah satu kebocoran energi terbesar itu bernama gratifikasi instan. Dunia serba cepat, energi yang bocor perlahan. Kita hidup di era yang serba cepat. Segala sesuatu bisa dinikmati sekarang juga. Lapar, tinggal pesan, bosanan, scroll, gelisah. Hiburan instan tersedia 24 jam. Masalahnya bukan pada kenikmatan itu sendiri, tapi pada ketidakmampuan mengendalikan dorongan. Tanpa sadar, banyak orang bangun dengan energi rendah, sulit fokus, cepat lelah secara mental, kehilangan arah jangka panjang. Padahal, di dalam diri setiap manusia, terutama pria, ada sumber energi besar yang jarang dipahami dengan benar. Energi seksual, bukan sekadar urusan ranjang. Energi seksual sering dipersempit maknanya menjadi sekadar dorongan fisik. Padahal, dalam banyak tradisi kuno dan pengamatan modern, energi ini adalah dorongan hidup, tenaga kreatif, bahan bakar ambisi, motor penggerak tindakan. Masalah muncul ketika energi ini dibuang habis untuk kepuasan sesaat, tanpa pernah diarahkan ke hal yang lebih bermakna. Hasilnya, sensasi singkat, lalu kosong, lalu ingin lagi, lalu lelah. Siklus ini terus berulang. Retensi air mani, bukan menahan, tapi mengarahkan. Banyak orang salah paham. Retensi air mani sering dikira sekadar menahan ejakulasi. Padahal inti praktik ini justru bukan penahanan, melainkan pengalihan. Bayangkan energi seperti air sungai. Jika dibiarkan mengalir tanpa arah terbuang. Jika dibendung tanpa saluran meluap dan merusak. Jika diarahkan bisa menggerakkan turbin. Retensi yang sehat bukan soal menekan nafsu, tapi mengubahnya menjadi daya dorong hidup. Kebijaksanaan lama yang kembali relevan. Jauh sebelum era internet, para bijak timur sudah memahami hal ini. Dalam yoga, Taoisme, dan Tantra, energi seksual dipandang sebagai sumber vitalitas, pusat kesadaran, bahan baku transformasi diri. Di Barat, Napoleon Hill, penulis Think and Grow Rich, menyebutnya sebagai sexual transmutation. Ia mengamati bahwa banyak orang sukses mampu mengubah dorongan biologis menjadi fokus, kreativitas, kepemimpinan, pencapaian besar, bukan karena mereka suci, tapi karena mereka terkendali. Disiplin kecil, efek domino besar. Ketika seseorang mampu mengendalikan dorongan terdalamnya, sesuatu yang menarik terjadi. Disiplin itu menular. Orang yang bisa menahan impuls, cenderung makan lebih teratur, lebih konsisten olahraga, tidur lebih baik, berpikir lebih jernih. Bukan karena energi mistis, tapi karena rasa kendali diri meningkat. Dan percaya diri sejati lahir bukan dari omong besar, melainkan dari bukti kecil yang konsisten. Transmutasi energi, dari nafsu ke karya. Energi yang ditahan tanpa arah bisa berubah menjadi gelisah. Karena itu, kunci praktik ini adalah penyaluran. Beberapa cara paling realistis dan masuk akal. 1. Olahraga dan disiplin tubuh. Latihan beban, lari, bela diri, semua ini adalah saluran alami energi. Dorongan berubah menjadi otot, daya tahan, ketangguhan mental. 2. Meditasi dan pernapasan. Bukan untuk menjadi mistis, tapi untuk menenangkan impuls, meningkatkan kesadaran diri, melatih kontrol emosi. 3. Karya dan fokus kerja. Energi yang tidak lagi habis untuk distraksi akan membuat fokus lebih tajam, ide lebih mengalir, pekerjaan terasa lebih hidup. Inilah yang sering disebut orang sebagai produktif tanpa dipaksa. Aura, daya tarik, dan persepsi sosial. Banyak orang melaporkan satu hal menarik. Mereka merasa lebih tenang, stabil, dan percaya diri. Orang lain pun merasakannya, bukan karena aura gaib, tapi karena bahasa tubuh lebih mantap, emosi lebih stabil, kehadiran lebih utuh. Orang seperti ini cenderung dipercaya, didengarkan, dihargai, dan di dunia nyata, peluang sering datang kepada mereka yang siap secara mental dan emosional. Jangan terjebak klaim berlebihan. Penting untuk jujur. Retensi air mani bukan jaminan kaya, bukan solusi instan, dan bukan tongkat ajaib. Ia hanyalah alat untuk menghemat energi, meningkatkan fokus, membangun disiplin,
Jika hidup berantakan, retensi tidak akan menyelamatkanmu. Tapi jika kamu sudah mau bertanggung jawab atas hidupmu, praktik ini bisa menjadi katalis yang kuat. Mulai sederhana, bukan sempurna. Tidak perlu ekstrim, tidak perlu fanatik. Cukup coba, kurangi gratifikasi instan, salurkan energi ke tubuh dan karya. Amati perubahan selama 7-14 hari. Bukan untuk menjadi orang lain, tapi untuk menguasai diri sendiri. Karena pada akhirnya, orang yang mampu mengendalikan dirinya adalah orang yang paling bebas menentukan arah hidupnya.